Ini bagus banget ini. Yang bakal dijelaskan, ini udah tak prediksi, yang bakal dijelaskan oleh Abang Mata Ali ini adalah ajas yang paling dasolen. Silakan Mas Ali. Ini tapi kalau nggak hati-hati ini nggak akan ngerti nih. Udah belajar matematika tersebut. Enggak, ini bukan belajar matematika. Silakan. Oke. Dalam filsafat bilangan kita mengetahui ada bilangan 1, 2, dan seterusnya ya. Sebelum saya masuk kepada pertanyaan yang lebih mendasar, saya ingin uji kamu dulu. Angka 1 datangnya dari mana? Silakan. 0,9. Hah? Nggak ada gitu. Nggak lah, jangan gitu. Itu nggak ada gitu. 0,9 itu hasil pembagian, namanya pecahan. Satu tanpa sebab. Itu adalah pecahan. Tadi siapa yang jawab? Nine ya? Satu tanpa sebab. Satu tanpa sebab, bagus. Satu tanpa sebab. Saya. Jika satu datang tanpa sebab, sedangkan 2 adalah proses 1 tambah 1, begitu juga angka seterusnya, maka angka 1 datang dari mana, Zeto? Ya karena 1 tuh hadir tanpa sebab. Tanpa dari 2, tanpa dari 3. Astagfirullahaladzim, Dek. Ya Allah, dari tadi sebenarnya gue mau ngomong, cuman lanjut. Selamat datang di kebenaran, sayangku. Tinggal. Begini loh, Dek. Ya. Apa ya? Jadi Sebagai gimana ya, Ban Neplos? Lanjut deh, Ban Neplos, nggak apa-apa. sudah paham ya, itu clue sebenarnya, itu clue bahwa ternyata tidak selamanya keberadaan itu berasal dari satu proses, tidak selamanya. Buktinya kalau kita belajar soal desimal, dahulu peradaban Babilonia menggunakan rumus heksagesimal, varionumeriknya itu 60, sehingga mereka bisa menemukan astronomi. Lalu lahir postulat baru, yaitu bilangan desimal 1, 9, 0 sampai 9, lalu balik lagi ke 0. Nah, jeda antara 0 ke 1 itu there's no reason, gak ada alasan. Tapi dari 1 ke 2 ada alasan. Sebab 2 itu 1 tambah 1. Sebab 1 tidak ada. 0 itu lebih berat lagi. 0 itu lebih berat lagi. 1 itu adalah pertama ya. Tapi 0 adalah awal. Ternyata awal dari keberadaan adalah ketiadaan. Kan begitu? Yang dimana dari ketiadaan itu tiba-tiba menjadi ada. Dalam matematika terbukti ada sesuatu keberadaan yang tanpa proses. Ternyata ada untuk hal yang sekecil itu, gitu. Nah, ini yang menyebabkan paradigma berkembang mulai dari zaman-zaman filsafat di era Yunani ya. Yang dahulu mereka mengalami permasalahan untuk menentukan siapa sebenarnya causa prima atau di ultimate truth. Apakah benar-benar ada transcendence itu yang tak terlihat tapi berkuasa? Kan begitu? Lalu muncul pemikiran-pemikiran mulai dari materialisme yang sifatnya itu monistik, monoteis, monistik. Tidak cukup ternyata hanya monistik, bukan hanya kita yang ada. Ternyata ada yang lain, jangan-jangan, kan begitu? Lahirlah dualisme atau dualistik. Lahir lagi nanti, tidak bisa, itu kan subjektif, tidak bisa dibuktikan. Maka harus ada aliran filsafat baru, empirisme. Ternyata pengalaman tidak cukup, a priori dan a posteriori. Nggak bisa ilmu itu hanya dari pengalaman, tetapi pengalaman yang melahirkan ilmu, kan gitu. Empirisme, nggak bisa pengalaman melahirkan ilmu dulu baru bisa praktek, lahirlah rasionalisme. Lalu kemudian, kedua-duanya salah itu, dikritik, lahirlah filsafat kritisisme. Kritisisme juga enggak bisa karena kritik itu sifatnya subjektif, lahirlah idealisme. Idealisme itu ternyata enggak mempengaruhi apapun, itu kan adalah hal-hal yang sifatnya ideal yang ketentuannya itu berdasarkan kesepakatan, lahirlah filsafat Renaissance, kan begitu. Renaissance juga berkata bahwa kita harus bertengkar dulu nih soal keberadaan dan ketiadaan. Apakah yang tidak nampak itu tiada? Bagaimana dengan angin? Lahirlah filsafat eksistensialisme. Ternyata eksistensialisme itu, keberadaan itu juga tidak bisa dikatakan utuh. Kenapa? Karena satu keberadaan terdiri dari berbagai macam keberadaan yang lain. Kan begitu? Lahirlah esensialisme. Ini banyak lagi.
belum lagi masuk fenomenologi, Thomisme, pragmatisme, belum lagi filsafat-filsafat analitik, strukturalisme, poststrukturalisme, dekonstruksionisme yang dituliskan oleh Jacques Derrida. Ini bab yang panjang adikku. Ini bab yang panjang. Tapi satu faktanya terkait dengan tema ini. Perhatikan. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia menciptakan Tuhan? Jawabannya, perhatikan ya. Jawabannya adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Mana buktinya, bos? Buktinya adalah manusia itu sendiri. Sabar kalau belajar filsafat, jangan buru-buru. Bagaimana mungkin manusia itu bisa menjadi bukti? Timbul pertanyaan, kenapa manusia itu berhenti bertumbuh? Contoh salah satunya ya, tulang. Siapa yang memerintahkan tulang itu berhenti bertumbuh? Tulang rusuk. Kenapa dia berhenti? Apakah tulang punya kesadaran? Apakah tulang punya kesadaran? Daging, apakah daging punya kesadaran? Lalu kemudian kenapa kuku nggak berhenti bertumbuh? Dia terus bertumbuh. Siapa yang memerintahkan ini semua? Dipelajari dalam kaidah ilmiah. Lahirlah satu teori, biochemical algorithm. Ternyata seluruh tubuh kita ini sudah terkodifikasi, sudah ada codingnya, sudah ada komputasinya, sudah ada penentu-penentunya. Dicari tahu lagi, di mana tersimpan formula ini? Di otak atau di atom jangan-jangan? Bagaimana mungkin ada informasi yang memberitahu, hei tulang rusuk, berhenti bertumbuh. Kalau kamu bertumbuh, maka kamu akan menyakiti diri sendiri, akan jebol nanti tubuh kamu. Siapa yang memberitahu ini? Ilmiah bingung, berada di jalan buntu. Berada di jalan buntu mereka. Kenapa seluruh organ-organ tubuh ini sepertinya punya kesadaran? Siapa yang menyadarkan mereka? Bukan otak. Kenapa? Karena sejak awal sel sperma itu tidak punya otak. Lahirlah satu teori. Apa teorinya? Natur. Perhatikan ya. Natur. Apa sih natur itu sebenarnya? Secara esensial, law of nature, hukum alam, artinya alami ya. Natur itu artinya alami. Pada saat kita teliti lagi lebih jauh, ternyata natur itu bahasa lain dari Tuhan. Kenapa? Karena natur tidak punya formula. Di mana rumus natur? Rumus alam tuh di mana tersimpan? Kenapa alam punya kesadaran? Ada apa? Formulanya di mana? Ternyata natur, pada saat kita lihat lagi lebih dalam, natur itu adalah bahasa lain dari Tuhan. Ketetapan. Ada nggak di dalam kitab-kitab orang terdahulu? Wow, bagaimana mungkin 3000 tahun, bagaimana mungkin 1400 tahun bisa melahirkan teori-teori itu? Dari mana teori-teori itu? Ternyata ada. Tuhan sendiri yang memberitahu bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukurannya masing-masing. Kan gitu. Apakah sudah ada teori medis? Lahir lagi satu metodologi. Perhatikan. Jalan satu-satunya kita yang terakhir adalah hanya menggunakan satu metode. Apa itu? Probability. Apa itu probability? Probability itu adalah kemungkinan. Adik-adik, kalau membaca buku filsafat, coba sebelum membaca sebelum membaca faham-fahamnya atau dalil-dalil filsafatnya, lihat dulu tokoh-tokohnya, pelajari dulu karakter tokoh-tokohnya, supaya faham maksudnya melahirkan satu teori itu apa. Maksudnya dia melahirkan satu teori itu apa? Kan kayak begitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan bahwa kita bicara soal wah tidak bisa dikatakan ada karena dia tidak eksis. Wah gimana? Angin aja gimana tuh angin? Angin nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Banyak lagi yang tidak terjamah oleh indera tapi ternyata ada. Satu faktanya apa? Dahulu atom itu gaib, nggak kelihatan kok. Nggak kerasa, nggak kelihatan, nggak disadari, nggak bisa dicium, nggak bisa diraba. Kok sekarang Demokritos salah ya? Yang mencetuskan bahwa kalau ada satu materi yang tidak bisa dipecah lagi maka itu disebut dengan atom. Pada saat lahir satu teknologi, ternyata atom ada. Probability. Nah, seluruh ilmuwan, catat ya adik-adik ya. Seluruh saintis-saintis yang luar biasa, sejauh ini mereka masih menggunakan probability. Salah satunya apa? Mereka mengatakan kita semua yang ada di semesta ini bisa ada karena akibat ledakan besar yang disebut dengan Big Bang.
yang akhirnya menciptakan unsur ringan dan menciptakan unsur berat. Lalu berbagai macam unsur menjadi satu elemen dan bersatu, lalu terciptalah kehidupan. Dan itu disebut sebagai pseudoscience. Jangan, kita makanya harus detail. Ternyata para ilmuwan-ilmuwan yang otaknya sudah canggih aja masih menutup kalimat teori mereka ini pseudoscience. Pseudoscience itu apa? Dugaan. Mereka masih menduga. Mereka berada di jalan buntu sampai detik ini. Sampai detik ini. Itu salah satu case ya, dan ini ilmunya sebenarnya udah 8 SKS loh, udah lompat ini 2 semester. Udah lompat nih 2 semester. Kalau saya boleh bertanya nih Bang, boleh Gitu. tidak saya bertanya nih tentang Coba Tuhan tanggapi menciptakan dulu. manusia? Oke, sebentar ya, ini hostnya ngomong. Coba tanggapi dulu, baru Baik, bertanya. Seperti apa tanggapannya agar semester 8-nya berguna gitu. Silakan lanjut. Silakan dilanjut Bang, silakan. Hmm, saya boleh nanti ngomong gitu. Nggak apa-apa kalau teman abang lagi keluar dulu dari perangkat. Nah silakan Anda langsung tanggapi aja. Silakan. Saya ingin berbicara soal, pertama saya tegaskan dulu, saya ini sebenarnya bukan ateis, tapi saya lebih ke agnostik. Saya percaya ada Tuhan, tapi saya Buktikan adanya Tuhan juga. enggak. Saya percaya Tuhan, cuma saya saya ragu dengan agama yang saya imani sebelumnya. Jadi pertanyaan saya pertama itu, kenapa kafir harus masuk neraka walaupun baik gitu? Nah gini, kalau Tuhan tuh maha adil, kenapa orang yang baik di dunia ini harus masuk neraka hanya karena dia menolak sesuatu yang sangat gaib dan tidak dapat dilihat gitu. Kenapa orang baik yang nggak baik tapi kafir harus masuk neraka? Kenapa nggak dimasukkan ke dalam alam ketiadaan aja gitu? Bisa nggak jelaskan dan ajarkan saya? Oke, itu dalam filsafat teologi disebut dengan catat ya baik-baik, itu istilahnya disebut dengan dilema Epikurus. Dilema Epikurus. Iya, dilema Epikurus. Jadi kalau Tuhan mampu, kenapa Tuhan tak lakukan? Itu adalah sebuah diskusi klasik yang telah lama dibahas itu, Dek. Oke. Ini kalian dapat ilmu penting malam ini. Baik. Tolong ajarkan saya sebagai anak muda yang dianggap telah sesat gitu. Tolong jelaskan. Silakan Gurunda Zuma mungkin ingin memberikan awalan dari pertanyaan dari adik kita ini. Iya, jadi pertanyaan sederhananya kemudian adalah kenapa kemudian orang kafir itu diberi upah neraka? Jadi gini, ketika kita berbicara mengenai sebab akibat, ya kekuatan akal tidak bisa kita sepelekan di situ untuk bekerja dan memahami itu. Tuhan memberikan gambaran. Itu sudah jelas itu. Al-Quran lebih utama mengemukakan inna kullu syai'i khalaqnahu biqadar. Jadi semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia itu Tuhan sudah berikan. Nah inilah buktinya bertuhan. Inilah buktinya bertuhan sehingga kita bisa tahu bahwa apa yang dihasilkan daripada sebab ya akan diurai dengan adanya akibat tersebut. Nah, jadi ketika ada perintah, lalu kemudian perintah itu dilanggar, itulah sebabnya kemudian. Jadi keberadaan manusia dicipta dengan akal, seperti yang saya gambarkan tadi di awal. Anda tidak mampu menunjukkan akal itu, tapi akal itu ada. Begitu juga Tuhan. Untuk diketahui bahwa keberadaan Tuhan itu ada, maka manusia kemudian harus memahami keberadaan di atas muka bumi ini memiliki fungsi.
Maka Tuhan mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu." Saya tidak menciptakan engkau yang sempurna itu, yaitu manusia, ya kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi ada dimensi seperti yang diterangkan oleh Dinda Neplos barusan. Ada hal yang mengatur, ada kekuatan yang mengatur segala aspek yang ada pada diri manusia. Kita nggak usah terlalu jauh ke alam semesta. Ya, bagaimana kemudian gigi ini bisa rata? Bagaimana kemudian bibir atas dan bibir bawah itu tidak tukaran tempat? Bagaimana kemudian struktur wajah kita ini, lubang hidungnya mengarah ke bawah, bukan mengarah ke atas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini siapa yang melakukan ini? Kalau bukan Tuhan. Dan aspek ini kemudian Allah minta pertanggungjawaban. Diberikan akal, ada dimensi kekuatan yang digunakan, yang diberikan oleh pencipta untuk kemudian dijadikan sebagai instrumen di dalam menemukan kebenaran itu. Ketika ada perintah misalnya, maka apa yang Tuhan inginkan? Kita mentaati perintah itu. Ketika perintah itu datang, lantas kemudian kita tidak ikuti instrumen daripada apa yang menjadi cakupan perintah, maka di situ kita dianggap melanggar. Kita dicipta untuk melakukan perintah, untuk melaksanakan perintah, untuk menjauhi larangan dengan kesempurnaan yang kita punya. Ya, dengan kesempurnaan yang kita punya, dan ini tidak berlaku kepada makhluk lain. Ini berlaku kepada manusia yang dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna, dikasih akal kemudian. Tidak seketika diberikan sebuah hukuman tanpa diberikan sebuah jalan. Ada jalan yang harus ditempuh untuk selamat. Ada jalan yang kemudian menjadi acuan untuk orang itu tidak tersiksa di dalam kehidupannya. Justru dengan adanya ancaman dari Allah, itu bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Coba Anda bayangkan, kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, sementara yang dimiliki oleh manusia adalah potensi yang sangat luar biasa yang bisa melakukan apapun. Bahkan memakan sesamanya manusia itu pun bisa. Kalau tidak ada pembatas daripada pergerakan kebebasan manusia, maka tentu saja manusia akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Makanya Al-Quran mengatakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Malaikat itu protes ketika Allah menginginkan menciptakan manusia. Apa kata malaikat? "Kenapa ya Allah, Engkau ingin menciptakan makhluk, sementara makhluk yang akan kau ciptakan itu punya potensi hanya untuk membuat kerusakan di atas muka bumi?" Apa kata Allah? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya aku lebih tahu daripada engkau. Apa bukti daripada Allah mengetahui itu? Ternyata Allah buktikan dengan memberikan pengetahuan kepada manusia. Tahu baik dan buruk. Bisa memisahkan kemudian hal-hal yang negatif dan positif, dan seterusnya. Berarti Tuhan menginginkan keselamatan kepada manusia dengan memberikan aturan-aturan main. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya orang kafir itu disiksa di neraka, orang kafir itu kekal mendapatkan upah dari perbuatannya, maka sejatinya ya tinggalkan sesuatu yang membuat kita kafir. Taatlah kepada yang memberikan aturan itu. Jangan protes kepada aturan itu, sebab sebagai manusia, kita tidak pernah kemudian berdiskusi dengan Allah sebelum kita dicipta. Kita tidak pernah berdiskusi dengan Tuhan sebelum kita diadakan. Ya Tuhan, saya menginginkan diciptakan di tahun sekian. Ciptakan saya dalam kodrat sebagai wanita atau dalam kodrat sebagai pria. Lahirkan saya dari kandungan seorang ibu bernama ini dan itu dan seterusnya. Kita tidak pernah kemudian melakukan diskusi-diskusi seperti itu dengan pencipta kita. Seketika apa yang terjadi? Kun fayakun. Kita ada dengan sendirinya. Hanya dengan instrumen jadi maka jadilah. Dengan perintah jadi maka kita ada. Tidak ada kemudian pernah kita negosiasi dengan Tuhan. Seketika kita ada. Artinya ada kekuatan di atas kita, di luar kita yang mengatur itu. Maka kita harus tunduk kepada aturan itu. Kalau kita tidak ikut aturan itu, maka ya ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Seperti misalnya dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ini cakupannya yang sempit aja. Dalam rumah tangga tentu punya aturan.
Ketika aturan itu dilanggar, pasti ada konsekuensi dari orang tua. Begitulah pencipta alam semesta ini. Aturan itu dibuat karena wujud kasih sayang. Aturan dibuat oleh orang tua dalam rumah tangga karena wujud kasih sayang kepada anaknya. Jadi ketika kita melanggar aturan itu, tentu kita sudah sanggup untuk menerima apa yang menjadi upah dari perbuatan. Saya kira seperti ini ya, sederhana saya menyatakan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Silakan. Baik. Jadi intinya ketika Tuhan dibutuhkan bagi manusia, dan serta hukum-hukum Allah diturunkan agar sebagai bentuk kasih sayang kepada manusia. Oke. Jadi hukum Allah menunjukkan bahwa hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia. Tapi pertanyaannya, ketika saya sebelum saya menjadi agnostik, saya ajukan hal ini kepada teman saya yang membawa saya jadi murtad. Saya tanyakan, tapi hukum agama Islam itu begini loh, begini. Tapi dia bilang kalau seperti paham-paham utilitarianisme, sekularisme dan liberalisme jauh lebih baik karena dibuktikan dengan negara seperti Finlandia, Norway, ataupun negara-negara baratnya yang jauh lebih bahagia daripada negara-negara di Timur Tengah ataupun negara-negara yang memakai konsep teokrasi ataupun beragama. Dia membuktikan itu kepada saya dengan banyak hal. Saya pun jadi bingung dan menjadi akhirnya lebih memilih kepada paham agnostik dan mengikuti paham-pahamnya. Tolong saya ingin tolong dengan rasa hormat kepada guru filsafat di sini untuk menjelaskan kepada saya betapa cacatnya paham-paham yang diberikan teman saya yang dia berikan kepada saya, lalu buktikan betapa sempurnanya hukum Islam yang sebenar-benarnya. Tolong, saya ingin pencerahan dari bapak-bapak guru di sini. Ya, silakan Dinda Ali atau Neplos, silakan. Mungkin dikit dari saya ya. Anda merasakan nikmatnya rasa manis karena Anda tahu ada pahit di sana. Ada rasa lain yang bernama pahit. Anda tahu ada warna putih yang terang karena juga Anda tahu ada warna gelap yang buram gitu ya. Maka pada hakikatnya kemahacintaan Tuhan kepada kita, ciptaannya adalah kita sebagai penghuni surga. Namun, untuk merasakan betapa nikmatnya surga, harus ada lawan dari surga. Sebagaimana untuk tahu bagaimana nikmatnya manis, Anda juga tahu selain manis ada sesuatu yang pahit itu. Itu satu, adikku Nain ya. Yang kedua, bahwa kecintaan Tuhan kepada makhluknya ini dinarasikan dengan sebuah ungkapan dalam Islam, innallaha yansurul adilin walau kana kuffaran wala yansurul muslimin adh-dhalimin walau kana muslimin. Sesungguhnya Allah senantiasa akan memberikan kesejahteraan kepada orang-orang yang berlaku adil walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang beriman kepadanya kalau dia zalim. Ini adalah hukum keadilan Tuhan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab akibat dalam kehidupan dunia ini. Dan itu juga sebagaimana narasi Allah dalam surat Al-Qari'ah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat sebesar biji atom atau partikel terkecil saja kebaikan, dia akan melihat ganjarannya. Yara, dengan kata yara di situ. Yara itu kata para ulama Islam adalah melihat dengan matanya di dunia dan di akhirat. Maka kebaikan tersebut akan berbuah dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Begitu juga keburukan yang disebabkan oleh tangan dan ambisi manusia, dia akan melihat akibatnya.
disempurnakan dengan narasi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian manusia, siapa yang terbaik amalannya. Jadi dengan kapasitas manusia yang begitu sempurnanya ini, dengan kapasitas berpikir dan akalnya sebagai anugerah membedakan kita dengan makhluk yang lainnya seperti binatang, maka pertanggungjawaban atas nikmat pikiran tersebut adalah apakah kita bisa mengaplikasikannya untuk melihat esensi kehidupan kita ini untuk apa. Apakah kita bisa mengambil hikmah dari kesempurnaan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, dari fisik, dari cara kita berpikir, dari cara kita mengolah data, apakah dengan fasilitas tersebut kita bisa sampai kepada Tuhan yang benar atau tidak. Maka kecerdasanmu adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kau pergunakan agar kau sampai kepada sejatinya tujuan kehidupanmu. Dan Bang Zuma telah menyebutkan tadi, apa hakikat tujuan kehidupan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan kita, bahkan juga bangsa jin, kecuali untuk mengabdi kepada Tuhan. Karena kita adalah budaknya, karena kita adalah ciptaannya, karena kita adalah makhluknya. Maka sekali lagi, kapasitas berpikirmu yang cerdas tersebut pergunakan agar engkau sampai kepada titik di mana engkau tahu siapa dirimu, maka engkau akan tahu siapa Tuhanmu. Silakan yang lain. Baik, tapi mengenai dengan bagaimana dengan paham-paham yang sudah diajarkan teman saya yang buat saya murtad itu kepada saya seperti itu yang tadi saya sebutkan tadi di awal. Adikku, perhatikan deh. Baik. Semua yang hadir di sini itu laki-laki, dan semua yang hadir di sini itu memiliki berbagai macam pengalaman hidup. Salah satunya pengalaman yang sedang adikku ini alami, ya. Perhatikan ya. Di dalam agama kita, agama Islam, Allah berkata begini. Perhatikan, luar biasa sekali, indah sekali. Ini ayat favorit abang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatud dunya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, kama in anzalnahu minas sama, hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Mimma yaqulun nasu wal an'am, di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Lalu Allah berfirman lagi, hatta idza akhadatil ardu zukrufaha, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, wazayyanat, dan berhias, wa zanna ahluha annahum qadirun 'alaiha, dan pemiliknya mengira bahwa mereka itu pasti menguasai tanaman-tanaman itu, ataha amruna lailan, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam ataupun siang, aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams, dan kami jadikan tanaman-tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit ya, seperti dihilangkan. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Yatafakkarun, kepada orang yang berfikir di situ. Ya. Lalu ternyata adik-adik luar biasanya ya, yang adik-adikku ini sedang alami sekarang, ternyata sudah dialami oleh orang-orang yang jauh sebelum kita, dari zaman Nabi Adam. Catat ya, tadi tulang itu tumbuh, siapa yang memerintahkannya untuk berhenti bertumbuh? Bukan otak, jawabannya. Bukan otak. Yang memerintahkan otak siapa untuk berpikir? Siapa yang menyuruh otak untuk berpikir dan berhenti berpikir?
Siapa? Kan begitu kan? Ini didustai. Datanglah faham-faham itu. Tidak mungkin, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sudah Allah turunkan berbagai macam utusan, tetap saja mereka mendustai. Lalu Allah di sini berkata ya, Al-Haqqah. Ini hari kiamat ini. Mal-Haqqah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kamu hari kiamat itu? Kadzabat Tsamud 'adun bil qariyah. Kaum Samud dan kaum Ad telah mendustakan hari kiamat. Fa amma Tsamud fa uhliqu bit taghiyah. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Wa amma 'adun fa uhliqu bi rihin sarsarin 'atiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Ini luar biasa ini kalimat ini. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah telah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus. Jadi inilah apa ya? Sebenarnya hal-hal ini sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Tapi ingat ya, innamal hayatad dunya illa la'ibul walahun. Allah berkata, sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Catat, kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau. Dunia ini adalah perjudian. Yang namanya perjudian hanya ada 2 pilihan. Pertama, menang atau kalah. Sebagai pejudi yang pintar, sebagai gambler yang pintar, tentulah kita mau memenangkan perjudian ini, memenangkan permainan ini. Jelas ya? Celakanya adalah bagaimana jika dalam perjudian ini kita kalah? Apa yang kita dapati? Kerugian. Betul ya? Kerugian. Kita berjudi dengan Tuhan. Sekalinya Tuhan itu tidak ada, maka semuanya aman dalam perjudian ya. Tapi sekalinya ada, bagaimana? Sekalinya ada, bagaimana? Kan begitu sederhananya. Lalu kenapa Tuhan tidak menunjukkan langsung saja semua ini? Kalau Tuhan sejak awal ingin menunjukkan semua ini, tidak perlu ini semua diciptakan. Tidak perlu. Tidak perlu. Untuk apa ini semua diciptakan? Tuhan menciptakan segala sesuatu itu haruslah ada alasannya. Pasti ada alasannya semuanya. Salah satu alasannya apa? Dia ingin menguji ciptaannya. Dan letak ujiannya itu ada dalam diri kita. Dan itu alasan Tuhan untuk tidak menunjukkan siapa dia, tetapi dia menunjukkan bahwa dia ada. Berdasarkan apa? Tanda-tanda yang tadi dibaca. Jadi jawaban singkatnya adalah, kenapa Tuhan itu harus ada? Jawaban singkatnya adalah secara logis dan rasional, karena tidak ada alasan yang benar untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tidak ada alasan yang benar, tidak ada alasan yang kuat untuk mengatakan Tuhan itu tidak ada. Itu jawaban finalnya. Cuman itu aja. Kalau soal kekacauan, dikit lagi ya. Soal kekacauan, soal carut marut, soal manusia sudah seperti hewan. Jauh lebih seperti hewan ketika manusia ini tidak ada agama. Jauh seperti hewan. Catat ya, manusia yang baik itu adalah manusia yang teratur atau manusia yang kacau. Manusia yang baik adalah manusia yang teratur. Sekarang kita buka, definisi agama itu apa? A itu tidak. Gama itu kacau. Tidak kacau artinya apa? Teratur. Teratur. Itu manusia yang baik. Itu manusia yang baik. Ternyata manusia itu butuh aturan. Bahkan seorang ateis juga ternyata butuh aturan. Apakah seorang ateis itu bisa hidup seenaknya? Enggak bisa. Dia tetap butuh aturan. Supaya apa? Supaya manusia itu teratur. Aturan itu disebut dengan agama. Gitu. Lanjut. Apakah saya boleh bertanya izin abang-abangku sekalian pada malam hari ini? Ya udah, dia dulu deh. Saya nanti aja. Terima kasih, Nen. Dulu. Saya Oke, ini adalah sebuah pertanyaan terbesar dalam hidup saya. Mohon dibimbing. Ini
mungkin saya berada di fase-fase yang sedang ragu akan Tuhan. Dan pertanyaan saya adalah seperti ini. Ketika gini, Tuhan adalah Maha Kuasa, namun kenapa dia tidak menghapuskan kejahatan, kesengsaraan di dunia? Apakah dia tidak mampu? Atau jika Tuhan tidak mau menghapuskan dosa, berarti dia jahat atau gimana? Yang pertama. Terus yang kedua adalah jika manusia diciptakan untuk beribadah kepada Dia, namun kenapa Tuhan tidak membutuhkan ibadah manusia? Dan jika Tuhan sudah tahu bumi itu akan hancur, kenapa Dia menciptakan bumi? Itu pertanyaan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih. Mohon ajarkan saya. Ketika seorang polisi bisa membebaskan narapidana, kenapa tidak dia bebaskan saja semuanya? Kenapa dia tidak bebaskan semua manusia? Jika memang manusia itu menginginkan kebaikan, kenapa seorang polisi yang punya kuasa, tapi dia tidak bebaskan penjahat-penjahat itu? Dia harus mengurung, seperti tadi dijelaskan oleh Bang Zuma, Sensei Zuma, seperti dijelaskan oleh Ustadz Ali, yang begitu. Ya kan? Betul? Iya, Betul? benar. Nah, kira-kira number 9, apa alasannya? Nomor 9. Apa alasannya? Kenapa tadi? Apa alasannya? Ini siapa yang tadi ngomong? Zetomic atau Zeto, number Zeto. 9? Iya, Zeto. saya Zeto. Oh, Saya Zeto. Zeto. Iya. Iya, apa alasannya Zeto? Jika seorang polisi mampu untuk membebaskan seluruh narapidana, kenapa tidak dia bebaskan? Bukankah dia berkuasa? Karena dia punya aturan. Nah, itu dia. Karena dia punya aturan, atau karena dia punya prinsip. Dan karena juga dia punya kuasa, sebab itu dia punya kuasa. Karena dia punya kuasa. Jadi kalau ditanya bahwa kenapa Tuhan tidak menjadikan semua manusia ini baik? Kenapa Tuhan harus menciptakan keburukan? Kenapa Tuhan itu harus menciptakan bumi, padahal pada akhirnya dia dihancurkan? Ini kan pertanyaannya kenapa? Nah, ternyata, catat ya, ternyata hanya ada jawabannya itu di dalam kitab suci umat Islam. Apa jawaban di situ? Kita bukan orang pertama yang bertanya itu, tapi ada makhluk pertama yang bertanya tentang itu kepada Tuhannya langsung. Siapa itu? Malaikat, dia bertanya begini, ya Tuhan, kenapa engkau ciptakan manusia itu, sedangkan manusia itu melakukan kerusakan dan tumpah darah di atas muka bumi? Simple jawaban Tuhan itu, sangat-sangat singkat dan luar biasa. Bahwa apa kata Tuhan di situ? Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Singkat, padat, tepat, luar biasa. Bahwa dia mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, atau apa yang tidak kita ketahui. Begitu. Itu jawabannya. Ya kan? Dan Tuhan kan menciptakan manusia untuk beribadah. Tapi kenapa Tuhan tidak butuh dengan ibadah manusia? Karena ibadah itu bukan untuk Tuhan. Ibadah itu untuk manusia. Ibadah itu untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Contoh sholat misalnya, atau puasa, atau zakat. Emangnya kita zakat itu untuk Tuhan? Nah Tuhan, nah ambil berasku, lempar ke langit, berasnya hilang. Kan enggak. Tapi kita ngasih zakat atau ngasih sedekah ke siapa? Kan ke orang juga. Untuk kita, untuk ras kita, primata. Kita ini primata. Maksudnya ini primata kita ini. Begitu, untuk manusia. Untuk kita ibadah itu. Tapi Tuhan kan sebelum menciptakan manusia, dia sudah tahu, karena dia maha tahu kan bakalan ada manusia yang masuk neraka. Lantas kenapa manusia tetap diciptakan? Karena dia maha pencipta. Dia harus menciptakan, masalahnya. Dia harus menciptakan. Kalau dia tidak menciptakan, dia bukan maha pencipta berarti. Dia Berarti harus ada kewajiban menciptakan. dia. Apakah jadi Tuhan mempunyai kewajiban untuk menciptakan?
kewajiban itu kan seperti apa ya? Seperti aturan, seperti perintah, seperti tanggung jawab. Tidak seperti itu parameternya. Sejak awal kita mengakui dia sebagai pencipta. Kenapa kita harus mengakui dia sebagai pencipta? Karena dia menciptakan sesuatu. Jahat baik dia yang menciptakan. Tapi ada pertanyaan yang bagus. Kayak gini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang memang dalam ya, luar biasa. Tuhan itu sudah tahu manusia bakal masuk neraka. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Lalu kenapa Tuhan harus sejahat itu? Tuhan itu sudah menetapkan bahwa saya tidak bisa menghindar jika saya memang ditetapkannya masuk neraka. Kok jahat banget? Kan begitu yang menjadi pertanyaannya. Iya, benar. Iya kan? Seolah-olah kita itu seolah-olah menurut kita punya free will, padahal enggak gitu loh. Itu kan jahat banget sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ternyata ada lagi jawabannya, memang luar biasa nih. Tuhan ini ngasih jawaban terus gitu loh. Pada saat nanti di hari penghakiman kita kan berdebat. Begini dia. Dan perdebatan itu pasti terjadi begini ya. Pada saat saya mengatakan begini, ya Tuhan, kenapa engkau masukkan aku ke dalam neraka, atau kenapa engkau ciptakan aku yang akhirnya engkau masukkan juga ke neraka? Kenapa tidak kau buat aku jadi baik? Kan gitu tuh. Lalu Tuhan bertanya balik. Nah, pertanyaan ini nggak akan bisa dijawab. Begini pertanyaannya. Tuhan bertanya, wahai Neflos, ketika kau hidup di dunia, apakah aku beritahu kemana kau akan berakhir? Apakah aku beritahu kemana kau akan berakhir? Enggak. Kan jawabannya tidak. Kalau kau tidak tahu jawabannya, kenapa kau tidak berbuat baik, atau kenapa kau tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Kecuali kau sudah tahu. Kan itu lagi nanti itu. Benar juga kalau dipikir-pikir. Iya juga. Kita tidak diberitahu kemana kita akan berakhir. Maka kita tidak boleh main tebak-tebakan dengan Tuhan. Gak bisa main tebak-tebakan dengan Tuhan, ini masalahnya. Maka Tuhan berkata, wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Dikasih clue. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Selesai. Bukan untuk cari tahu kemana akan berakhir. Gak ada. Karena kita nggak dikasih tahu masalahnya. Jadi dalam perjudian ini kita harus mengambil pilihan yang paling aman. Gitu aja, selesai. Yang paling aman apa? Ikuti perintah Tuhan. Seandainya nanti kita diberikan surprise motherfucker, ternyata aku ada, mau apa kita? Seandainya kita dikasih surprise nanti, surprise motherfucker, I'm here katanya. Aku di sini, mau apa kau? Nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kalah perjudian. Maka Tuhan berkata lagi, sesungguhnya manusia kelak, penduduk neraka akan berkata, ya Tuhan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walau 1 hari saja. Enggak bakal. Maka Allah menjawab di situ, janganlah kau berbicara kepadaku, sesungguhnya aku tidak mengenalmu. Kekallah kau di dalam neraka. Udahlah, tamat udah. Jadi sebagai orang cerdas, catat ya. Okay. Sebagai Homo sapien, kita punya kecerdasan daripada primata-primata yang lain. Contohnya primata yang paling dekat, yaitu simpanse. Tentu kita akan mengambil pilihan yang kemungkinannya paling baik. Itu yang membedakan kita dengan simpanse. Apa itu kemungkinan yang paling baik? Kemungkinan yang paling menguntungkan. Itu baru cerdas. Menguntungkan, bukan merugikan. Menguntungkan. Sekarang jawab tantangan saya. Di mana ada kerugian untuk memeluk satu agama? Di mana ada kerugiannya? Gak ada. Menguntungkan atau merugikan bertuhan itu sebenarnya. Gitu, simpel kan? Udah, lanjut. Gini Bang Levos, kalau misalkan seseorang dia sholat, seumur hidup dia sholat, tapi apakah dia tentu masuk surga karena sholatnya, Bang? Apakah dia sudah pasti masuk surga dari sholatnya? Abangku, Abang Ali, silahkan Ustadz. Bagaimana kemudian Allah menjanjikan surga kepada hamba-hambanya? Silahkan Ustadz Ali. Atau Sensei Juma, silahkan Sensei. Jazakallah khair. Terima kasih. Sebelum diambil alih oleh Dinda Ali, jadi gini, kalau Anda mempercayai seseorang, misalnya kepada orang tua,
kalau orang tua itu cinta dan sayang kepada Anda, ketika orang tua itu berjanji, maka percayalah, apa yang dijanjikan itu pasti akan dikabulkan, pasti akan ditunaikan. Itu orang tua. Sementara pencipta alam semesta ini adalah hakikat yang sangat sayang kepada ciptaannya. Ketika Allah menjanjikan, maka Allah malu untuk tidak menunaikan janji itu. Nah, ketika kita sholat, Al-Quran menerangkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Orang yang percaya akan keberadaan Tuhan, orang yang percaya akan keberadaan Allah, dan untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, itu include dengan ibadah. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan atau tindakan yang tidak berguna. Apa yang dijanjikan oleh Allah kemudian? Allah menerangkan di ayat-ayat selanjutnya, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang memiliki warisan. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Saya sedikit menyikapi ya, kenapa kemudian harus Allah itu menciptakan satu kejahatan dan seterusnya? Apa tujuannya? Penasaran saya. Iya. Iya. Apa tujuannya? Kenapa Allah itu menciptakan kejahatan yang mengenal adanya aspek kejahatan dan adanya aspek kebaikan itu hanya ada pada dimensi makhluk berupa manusia. Hewan tidak mengerti apa itu kejahatan, hewan tidak mengerti apa itu kebaikan. Manusia diberi perangkat berupa akal yang tadi kita cari, mana akal itu? Ternyata dia memiliki ruang. Ada, tapi tidak bisa wujud sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ketika Allah menciptakan satu keburukan atau menciptakan satu kejahatan, ternyata Allah menginginkan agar manusia itu mengenal kebaikan. Fungsi daripada kejahatan itu agar manusia mengenal kebaikan. Fungsi daripada adanya tangan kiri agar manusia mengenal adanya tangan kanan. Ini yang saya bisa katakan kepada saudara. Ketika kemudian Anda menjadi seorang yang beragama, misalnya seorang muslim, ya, maka Anda akan menghabiskan waktu untuk mengingat Allah dengan cara apa? Dengan berzikir misalnya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Untuk apa Anda berzikir? Ya, misalnya untuk menjauhkan diri Anda dari musibah, atau menjauhkan diri Anda dari keburukan-keburukan makhluk. Ya, zikir-zikir Anda itu untuk menjauhkan dan mengamankan diri Anda dari serangan-serangan makhluk-makhluk yang Anda mungkin takuti dan seterusnya. Yang Anda takutkan terjadi apa-apa keburukan terhadap Anda ketika Anda berjalan di tempat yang gelap atau di tempat yang menakutkan menurut Anda. Anda baca zikir. Nah, itulah bukti bahwa ketika kemudian Allah menciptakan kejahatan itu agar manusia mengenal kebaikan. Kalau tidak ada kejahatan, ya tentu manusia tidak mengenal kebaikan. Karena manusia tidak mengenal kebaikan, maka manusia layaknya hidup seperti kucluk. Nah, inilah fungsinya akal. Agar manusia itu memahami bahwa ternyata keburukan yang diciptakan oleh Allah untuk kemudian menakar sejauh mana manusia itu menggunakan akal yang diberikan oleh Allah agar mereka menjauhkan diri dari kejahatan tersebut. Analogi sederhananya adalah ketika kemudian negara kita menciptakan lampu merah. Untuk apa sih lampu merah itu? Membuat orang kemudian terlambat sampai ke kantor. Orang kendaraan jadi macet. Harusnya lampu merah itu nggak usah ada. Begitu ada persimpangan langsung aja nyerocos masuk supaya cepat sampai di kantor. Kecelakaan lah. Kecelakaan berarti yang kita pahami keburukan itu belum tentu keburukan. Makanya Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, seperti yang digambarkan oleh Dinda Neplos barusan.
Nah, inilah bukti bahwasanya ternyata keistimewaan kita manusia berbeda dengan makhluk lain karena kita memiliki akal. Dari akal ini pula kemudian manusia tidak akan mampu meniadakan Tuhan itu. Justru dengan akal seperti yang Anda lakukan, adik-adik lakukan saat ini, justru dengan akal itulah yang akan mengantarkan adik-adik ini mengenal Tuhan. Dan Tuhan yang benar tentu memberikan suatu pedoman yang benar kepada makhluknya berupa manusia. Ingat, tidak akan mungkin kemudian yang maha mengetahui, yang maha benar memberikan suatu pedoman yang salah, memberikan pedoman yang keliru, memberikan pedoman yang bertentangan dengan akal manusia dan fitrah manusia. Demikian. Jadi untuk mengetahui apa fungsi Tuhan menciptakan keburukan agar manusia mengetahui akan adanya kebaikan. Demikian. Mbak Zeto. Indah. Aduh, Oke, saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit Oke. adik-adik. Saya ingin mengutip perkataan Nabi Muhammad terkait apa yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kita bersama ini. Bahwa dalam salah satu hadis beliau dengan sanad yang sahih dalam kitab Al-Bukhari, beliau berkata, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Adalah ajaran mula-mula para nabi yang disampaikan kepada manusia, seluruh nabi dan seluruh utusan Allah di muka bumi ini. Apa kata mereka kepada manusia? "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kau tak malu, berbuatlah sesukamu. Maka sesungguhnya Allah mengutus para nabi untuk mengajarkan hukum agar kita hidup dengan ketentuan Tuhan adalah untuk menghindari kita merendahkan diri kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang spesial. Maka dalam narasi lain Rasulullah mengatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu itu adalah bagian dari iman. Maka tak mungkin seseorang yang beriman kepada Tuhan tetapi dia tak malu untuk melakukan suatu kekejian dan suatu hal yang zalim atau sesuatu yang jahat dalam kehidupan ini. Maka kejahatan itu tidak mungkin bersandar dengan iman. Oleh karena itu, narasi Allah dalam Al-Quran, "Walaqad karamna bani Adam." Sesungguhnya kami telah memuliakan anak keturunan Adam atau manusia. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat." Bahkan kami mudahkan mereka untuk melakukan perjalanan di laut, di darat, dan kami berikan mereka rezeki yang baik. "Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Bahkan kami telah lebihkan mereka dari segala makhluk-makhluk yang pernah kami ciptakan lainnya. Jadi luar biasa istimewanya kita sebagai ciptaan Tuhan. Dalam narasi Al-Quran disebutkan kita sebagai khalifah, sebagai pemakmur, orang yang mensejahterakan bumi ini. Jadi adik-adik, satu-satunya agama di dunia ini yang menstimulus, yang menganjurkan, yang mengarahkan manusia untuk berakal, berpikir, dan kritis, Islam. Dengan banyak narasinya, afala ta'qilun, apakah engkau tak menggunakan akalmu? Afala tafakkarun, kau tidak berpikir? Afala tadabbarun, apakah engkau tidak merenungkan? Bahkan dalam salah satu firman Allah menarasikan suatu kalimat yang sangat indah sekali. Kita dengarkan sama-sama. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang terus mengingat Allah, mengingat esensi ketuhanan. Bahkan ketika mereka berdiri, mereka duduk, atau mereka sedang berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka terus berpikir, bagaimana proses alam semesta ini? Bagaimana penciptaan alam semesta ini sebenarnya? Dan pada akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, wahai Tuhan sang pencipta, aku sampai kepada satu kesimpulan, tidak mungkin kau ciptakan ini sia-sia. Itu narasi yang mengajak Anda untuk gunakan akal agar sampai kepada satu kesimpulan hakul yakin, bahwa memang kita diciptakan sebagai sebuah cobaan untuk kita bisa memilih dalam perjudian ini. Jika kita gunakan kata perjudian, apakah kita akan bertaruh pada sebuah taruhan yang probability-nya kuat untuk menang dan untung, atau kita akan menaruh taruhan kita kepada sebuah probability yang akan merugikan kita.
maka selamat berjudi. Baik, terima kasih penjelasannya. Oke, Tuhan menciptakan kejahatan supaya manusia mampu melihat kebaikan. gimana? That's good. Oke, aku dulu nggak? Dan mungkin the last, ini mohon maaf, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mohon ajarkan saya, bimbing saya. Saya sedang mencari kebenaran, bukan ingin mencari kejatuhan di sini. Sama juga. Tuhan itu maha kuasa dan tidak membutuhkan apapun. Lantas, mengapa Tuhan mengutus nabi untuk menyebarkan risalahnya? Kalau misalkan Tuhan tidak butuh sesuatu pun. Tuh, pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih. Saya juga boleh. Silakan, give me. Gini, saya ada pertanyaan yang sekaligus pertanyaan terakhir saya. Gini, agak panjang dikit ya, mohon maaf. Gini, karena ketika saya awalnya ketika saya diajarkan untuk jadi agnostik oleh teman saya dibilang, coba kamu pikirkan, agamamu tuh gak logis, coba. Tapi kok saat itu saya bilang aja, itu kan di luar penalaran manusia. Ya gitulah, Tuhan kan maha kuasa. Terus teman saya agnostik tuh bilang, oke, sekarang kasih tahu dong perbedaan di antara tidak dapat dinalar manusia sama gak masuk akal. Tiba-tiba beberapa hari setelah saya agnostik, saya pun teringat pada saat itu saya sedang makan sama bapak guru saya dulu di SMA. Dia menjelaskan kalau Trinitas itu tidak masuk akal. Lalu Kristen hanya dituntut untuk imani saja. Oke, saya terima. Saya bertanya kepada bapak guru saya, Pak, kalau gitu Allah di mana, Pak? Bapak guru itu bilang, itu gak usah ditanyakan, itu di luar penalaran manusia. Cukup imani saja. Terus ketika saya mengingat momen itu, saya pun terpikir, lah terus iya benar, apa bedanya sesuatu yang tidak dapat dinalar manusia sama sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi itu pertanyaan adalah bagaimana cara membedakan hal itu gitu. Itu yang membuat saya ragu tentang Islam gitu, agama yang sebelumnya saya imani. Mohon ya penjelasannya guru-guru semua. Ya, untuk situ aja. Nanti untuk number 9 ke Ustaz Ali dan ke Sensei Juma. Situ, karena kamu adalah adik, bagi saya adik ya, karena kamu nihilis, saya juga nihilis, kita sama-sama nihilis. Tapi saya berpegangnya kepada Georgius, bukan kepada Nietzsche, karena Nietzsche telah ngaur. Kenapa? Karena Albert Einstein sendiri tidak seperti Nietzsche. Kalau Nietzsche membuat satu teori Tuhan telah mati, Albert Einstein yang jauh lebih pintar mengucapkan satu kalimat, Tuhan tidak bermain dadu. Einstein lebih pintar dari Nietzsche. Jadi saya lebih pegang kepada Einstein aja. Jadi begini ya, ini kita sudah masuk kepada bab yang luar biasa. Sekarang kita eksperimen. Catat ya. Kenapa Tuhan harus menurunkan nabi? Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi sampai berhasil. Catat ya. Nih, begini. Kita eksperimen sekarang. Seandainya Tuhan, catat ya. Siapapun boleh bereksperimen sekarang di room ini. Seandainya Tuhan menciptakan segala sesuatu mulai dari awal sampai akhir, dalam waktu 1 detik, kira-kira kita bisa nggak mengabstraksikan atau membayangkannya? Proses itu terjadi dalam 1 detik di kepala kita. Mustahil. Kita tidak akan sanggup. Mustahil. Kenapa Tuhan harus memakai proses? Catat ya. Kenapa Tuhan harus memakai proses? Karena proses inilah yang hanya bisa diterima oleh manusia. Seandainya Tuhan
mau menunjukkan jati dirinya misalnya kepada Tuhan-Tuhan yang lain, ini ya adu Tuhan misalnya ya, Tuhan-Tuhan yang lain, nggak pakai proses, langsung hitungan detik aja, tak tuk tak tuk tak. Kenapa? Karena kemampuan Tuhan kan. Ini karena untuk manusia, sehingga semuanya dijelaskan butuh proses. Bukan berarti Tuhan itu tidak mampu menjadikannya 1 detik, tapi faktanya eksperimen kita hari ini, kita nggak bisa membuat semua cerita itu dalam waktu 1 detik di kepala kita. Mulai dari ciptakannya bumi, bulan, matahari, lalu tiba-tiba ada manusia, tiba-tiba beranak pinak. Coba pikirkan itu dalam waktu 1 detik, bisa nggak ngerangkum itu? Nggak bisa. Sehingga itulah proses yang bisa diterima oleh manusia. Itu sebab Tuhan itu menurunkan utusan, dan Tuhan menurunkan berita-beritanya tahap demi tahap. Tahap demi Tapi tahap. bukankah Tuhan itu maha kuasa? Benar kan? Betul. Dia bisa mencoba Tuhan segala maha cara. kuasa. Benar, tapi kita tidak maha kuasa. Hmm. Tuhan bisa saja menjadikannya 1 detik faktanya. Tapi apakah kita bisa menerima itu? Gak bisa. Gak bisa. Bayangkan, coba bayangkan sekarang. Kenapa Tuhan tidak membuat kita bisa menerima itu? Gimana? Kenapa Tuhan tidak? Gimana kalau Tuhan membuat kita mampu menerima perintah tersebut dalam 1 detik? Kenapa tidak seperti itu? Begini, sama seperti begini. Kenapa Tuhan tidak menjadikan kita setara sama Dia? Kan begitu yang menjadi pertanyaan akhirnya. Kenapa Tuhan tidak menjadikan kita setara dengan Dia? Kan kayak begitu. Nah, Maksudnya bukan ya. setara, maksudnya bukan setara, Bang. Kayak Tuhan menanamkan keimanan setiap seluruh manusia, gitu. Menanamkan keimanan saja, sehingga semua manusia itu beriman semua kepada Dia. Urusan mereka mengambil buruk dan benar ya kembali kepada pilihan mereka. Tuhan sudah menjawab di dalam surah An-Nahl 93. Kata Tuhan begini, sesungguhnya jika aku menghendaki, niscaya kalian akan menjadi 1 umat saja. Tetapi aku menghendaki siapa saja yang aku sesatkan dan siapa saja yang aku beri petunjuk. Tetapi kalian akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan itu. Catat ya. Untuk memahami kalimat Tuhan ini nggak sembarangan loh. Karena Tuhan yang berbicara. Artinya karena Tuhan berkehendak. Berkehendak. Kalau bicara soal kenapa, masalah hidup terbesar manusia sebenarnya apa coba? Pertanyaan. Itu masalah terbesar manusia. Pertanyaan. Itu masalah terbesar manusia. Saya pernah bertanya sama Profesor Kelin, dosen filsafat saya. Saya bertanya begini, Profesor, saya bilang, mungkinkah saya bisa melihat Tuhan sekarang? Saya nanyanya gitu. Mungkinkah? Tidak usah dengan ciptaan. Saya mau melihat Tuhannya langsung. Lalu profesor menjawab begini, mungkin, tapi 1 syaratnya. Apa? Kamu bakal bisa lihat Tuhan sekarang seandainya kamu bisa ciptakan warna di kepalamu yang tidak pernah kamu lihat sama sekali. Coba ciptakan sekarang 1 warna di kepalamu, warna yang tidak pernah kamu lihat selama kamu hidup. Coba ciptakan. Nggak bisa kan? Coba ciptakan sekarang. Tidak bisa. Sungguh tidak bisa. Dan kata Profesor Kelin, kalau kamu berhasil, maka kamu pasti bisa lihat Tuhan. Begitu kata dia. Wah, warna saja nggak mampu. Bagaimana melihat Tuhan? Menciptakan warna di kepala yang belum pernah kita lihat. Ini kita bereksperimen sekarang. Nggak bisa. Konon lagi melihat Tuhan. Jadi itu jadi luar biasa. Jadi itu alasan ternyata kenapa Tuhan tidak terlihat sampai sekarang. Ternyata itu alasannya. Jadi luar biasa. Nah, untuk pertanyaan dari number 9, nanti kita nggak apa-apa, kita diskusi aja adik-adik. Ini semua para guru-guru, senior, abang-abang, paman-paman kita saling bertukar pikiran, dan ini hal yang menarik. Silakan Sensei atau Ustadz Ali dilanjutkan. Dinda Ali silakan. Baik, sebelum ke Bang Zuma, saya rasa ini klimaks Bang Zuma, nanti silakan di-finishkan. Sedikit, kenapa harus ada Rasul utusan Tuhan di muka bumi ini? Narasi Bang Neflos luar biasa tadi. Mungkin sedikit dari saya tambahan, menjawab dengan ayat Al-Quran lagi, tercatat dalam surat Al-An'am 130, ya ma'syaral jin wal ins.
wahai bangsa jin, begitu pula manusia. Alam ya'tikum rusul minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apakah belum datang kepada kalian utusan-utusan dari kalangan kalian sendiri? Catat baik-baik. Dari kalangan kalian sendiri. Mereka menceritakan atas kalian ayat-ayatku, dan mereka memberikan peringatan kepada kalian tentang pertemuan hari ini. Ini menarasikan sesuatu nubuatan di mana kita akan ditanyakan pertanyaan ini oleh Tuhan nanti di alam sana. Bahwa kita akan ditanya, bukankah telah datang kepada kalian, wahai jin, wahai manusia, utusan-utusan kami yang menceritakan tentang jalan menuju kepada kami dari kalangan kalian sendiri. Jadi tanda kasih sayang Tuhan kepada kita, Tuhan menurunkan utusan dari kalangan yang hidup dengan kehidupan yang sama dengan kita, dengan daging yang sama, dengan kulit yang sama. Agar kita tidak terkaget-kaget, kan Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia tidak turunkan saja malaikat untuk mengajarkan kita, biar kita semua tahu bahwa Tuhan itu ada, kita melihat malaikatnya langsung. Tetapi Tuhan menurunkan dari kalangan kita sendiri, agar kita melihat contoh langsung utusan Tuhan yang hidup di tengah-tengah kita dengan cara hidup sama seperti kita, dilahirkan dan mati sama seperti kita. Bahwa utusan Tuhan menjadi sosok paling paripurna menggambarkan bagaimana jalan menuju Tuhan. Maka dalam Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, jika benar kalian percaya kepada Tuhan, kalian cinta kepada Tuhan, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka adik-adik sekalian, saya rasa ini adalah puncak dari apa yang sudah kita diskusikan panjang lebar hampir 2 jam atau 3 jam malam ini, bahwa tanda kecintaan Tuhan kepada kita, Tuhan tidak membiarkan kita terlunta-lunta begitu saja. Tuhan mengirimkan utusannya, bahkan utusannya tersebut diberikan kepadanya kitab suci sebagai petunjuk kehidupan kepada kita. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir Tuhan, Al-Quran sebagai kitab terakhir yang Tuhan berikan kepada manusia yang akan kekal sampai hari kiamat dan menjadi petunjuk yang tidak akan pernah sirna ataupun lekang oleh waktu. Mungkin dari input atau PR yang kita bisa harapkan kepada adik-adik malam ini adalah baca Al-Quran, resapi makna filosofisnya di sana, nikmati narasi akalnya di sana, dan narasi untuk Anda menghidupkan pikiran yang jernih serta mencapai kepada satu kesimpulan bahwa kita lemah, bahwa kita tidak ada apa-apanya dan kita membutuhkan petunjuk untuk hidup ini. Itu dari saya. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Masya Allah, ilmunya dua adik saya luar biasa. Kepada adik-adik yang dua ya dari ATC ini, saya ingin bertanya sama saudara. Apakah ketika Anda ditanyai keberadaan Anda ini lebih dulu daripada alam semesta? Ya atau tidak? Ataukah alam semesta ini lebih dulu daripada Anda berdua? Bisa dijawab? Dijawab Alam semesta dulu. Alam semesta. Pada saat alam semesta itu dicipta, apakah ada kekuatan yang Anda punya untuk berdiskusi dengan yang menciptakan? Yang mengadakan, jangan menciptakan, yang mengadakan. Entah itu alam semesta yang mengadakan dirinya atau siapapun itu. Anda punya kontribusi di situ? Enggak. Tidak. Enggak. Nah, pada proses adanya Anda, apakah sebelum Anda ada, diadakan oleh sesuatu yang ada, Anda memiliki kontribusi dalam keberadaan Anda yang berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Enggak. Enggak, tapi seketika ada. Iya. Terjadi dengan sendirinya atau adalah unsur yang menyebabkan ada? Pasti ada unsur yang menyebabkan itu ada. Masya Allah. Nah, itulah yang disebut Tuhan. Al-Quran mengatakan begini, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha lagani anil alamin.
Dan barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu, perjuangannya itu, upayanya itu, usahanya itu, pekerjaannya itu, amalan baiknya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Kamulah yang kemudian menginginkan adanya, yang menginginkan kepada Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun. Dan Allah itu lagi maha terpuji. Artinya bahwasanya ketika adik-adik ini bertanya tentang Tuhan, kenapa Allah itu menciptakan manusia? Apakah manusia itu, apakah dia butuh terhadap manusia? Al-Quran mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dialah Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang makhluk inilah, kita inilah yang akan ditanya. Bukan kita yang hari ini sibuk bertanya, kenapa Allah itu begini, kenapa Allah itu begitu. Sementara kita lupa keberadaan kita. Di awal adik-adik mengatakan tidak ada kemudian negosiasi sebelumnya, tidak ada, bahwa ketika kita diciptakan ingin diadakan, maka kita terlibat di dalamnya seketika kita ada. Jadi Tuhan itu, Allah SWT itu tadinya berdiri sendiri. Tidak ada makhluk. Yang ada hanya dirinya. Tidak ada yang kemudian disebut ada bersama dirinya. Enggak ada. Dia berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Maka dalam keadaannya Allah sendiri, Allah menciptakan makhluk agar dirinya dikenal. Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Nah, saudara-saudara, adik-adik saya mengatakan bahwasanya pada saat kami belum dicipta, kami tidak ada negosiasi. Ya Tuhan, ciptakan kami, tidak ada negosiasi. Artinya bahwasanya ini berlaku, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Anda menjadi ateis, Anda menjadi agnostik, itu dikarenakan Anda merasa lebih wow daripada yang mengadakan Anda. Tetapi apakah kemudian Anda mampu mengaplikasikan data dalam Al-Quran? Ketika yang Anda tidak akui keberadaannya, ketika hakikat yang Anda ingkari keberadaannya, mengatakan sesungguhnya urusannya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hanya berkata, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Apa pembuktiannya? Anda sudah mengakui. Anda tidak ada negosiasi sebelumnya untuk diciptakan. Tetapi seketika Anda jadi, Anda tidak pernah minta, saya mau diciptakan jadi laki-laki. Anda tidak pernah minta kemudian dilahirkan dari seorang rahim wanita yang bernama si Fulan di tahun sekian, dari seorang suami yang bernama ini. Tidak ada. Seketika Allah mengadakan ayyakula lahu kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Artinya kita ada karena ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan ini disebut Allah. Dan kita diadakan ingin kemudian diselamatkan dengan pola diberikan kebebasan. Kalau Anda ingin selamat, ini yang Anda lakukan. Kalau Anda tidak ingin selamat, tinggalkan apa yang menjadi perintahku. Artinya ketika kita ada saat ini, kita jangan malah sibuk mencari menyangkal bahwa pencipta kita itu tidak ada. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mampu menciptakan diri kita. Oleh karena itu ada yang menciptakan. Itulah yang disebut Allah. Mau tidak mau, suka pun tidak suka, ikhlas ataupun tidak, kita sudah ada. Dan keberadaan kita ini bukan karena kita yang mengadakan, tetapi ada esensi di luar kita yang mengadakan itu. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Esensi, hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, untuk itulah kemudian, apakah kita diadakan hanya seperti hewan? Diadakan begitu saja? Tidak. Diadakan untuk mentaati perintah. Diadakan untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang menjadi larangannya. Kok bisa kayak begitu? Lah iya, kita tidak ada negosiasi. Wahai kau Tuhan, tolong buat saya jadi seorang laki-laki ya.
Jangan kau sekali-sekali ciptakan saya menjadi perempuan. Saya nggak mau. Laki-laki ya. Dan kamu jangan pernah mau, jangan pernah ciptakan saya di tahun sekian. Saya mau dilahirkan, diciptakan tahun sekian. Awas kalau tidak. Ya. Dengarkan itu ya Tuhan. Oh, enggak begitu. Seketika Allah mengatakan kun fayakun. Saya mau kau lahir. Lahir kita. Lantas setelah kita ada dari seketiadaan, kita sibuk mengingkari yang mengadakan kita. Coba kita renungkan. Tadinya kita bayi, habis itu kita SD, habis itu kita SMP, habis itu SMA. Sekarang kita semester 8. Sedikit lagi kita beranjak tua, berkeluarga, menjadi ayah, menjadi kakek. Lalu tidak ada. Apakah selesai kehidupan? Tentu tidak. Ada pertanggungjawaban yang harus kita lakoni di hadapan yang mengadakan kita. Apa buktinya ada? Kita diutuskan nabi, kita diutuskan rasul, kita diberikan kitab suci. Untuk apa itu? Menjadi sinyal bagi mereka yang berpikir bahwa yang mengadakan kita menginginkan sesuatu berlaku terhadap kita. Apa itu? Penyembahan. Terhadap siapa? Terhadap yang menciptakan. Untuk apa? Sebagai wujud syukur kita telah diadakan. Dan kita diadakan. Subhanallah. Maha suci Allah, kita diadakan di atas muka bumi ini dengan pola yang begitu sempurna. Coba kita lihat bagaimana kambing, bagaimana ayam, bagaimana ikan, bagaimana burung, bagaimana buaya, bagaimana kemudian hewan yang melata yang ada di hutan belantara sana. Alhamdulillah kita diciptakan dengan wujud seperti ini, punya akal. Habis itu kita ingin ingkar gitu loh. Kita sudah paham diri kita ini tidak mampu menekan usia. Kita tidak mampu kemudian menekan adanya kerutan di dahi. Kita tidak pernah bisa mampu melawan rasa ngantuk. Kita tidak pernah bisa mampu melawan rasa lapar. Tapi kemudian melawan pencipta kita, kita mampu. Subhanallah. Ini gimana ceritanya nih? Kita gegah-gagahan kemudian, saya ini harus mengingkari keberadaan Tuhan. Tapi apakah Anda ingin mengingkari keberadaan diri Anda sendiri? Tentu tidak. Tetapi apakah Anda ingin mengatakan bahwa saya yang beritahu, saya yang lebih berkuasa, saya yang maha memahami, sehingga saya menciptakan diri saya sendiri? Apakah demikian? Tentu tidak. Kita berasal dari ketiadaan menjadi ada. Kita berasal dari ketidakberdayaan menjadi berdaya. Kita berasal dari ciptaan menjadi berkarya. Lantas kenapa kita masih mengingkari keberadaan Tuhan? Bahkan kita menantang, Tuhan itu tidak ada. Lalu mulut yang mengatakan itu dari mana? Yang menginstruksikan pemikiran kita untuk berpikir seperti itu siapa? Yang membuat kita bangun dari tidur kita itu siapa? Yang mengatur rasa lapar, rasa kenyang itu siapa? Yang membentuk lidah ini menjadi bisa merasakan asin, manis dan seterusnya. Itu siapa yang membuat itu? Kita. Kita makan permen. Oh, betapa nikmatnya permen ini. Yang menciptakan rasa nikmat itu siapa? Oh, hari ini saya sangat bahagia. Kenapa kamu bahagia? Aku mendapatkan hadiah. Yang menciptakan rasa bahagia yang Anda punya itu siapa, Rek? Siapa? Alhamdulillah, puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Atau apakah bahasa ateis ketika mereka itu sembuh dari penyakit? Aduh, saya bersyukur kepada bapakku, atau saya bersyukur kepada diriku sendiri. Kenapa? Saya sudah sembuh dari penyakit. Siapa yang kemudian menciptakan pola Anda berbicara? Siapa yang menciptakan otak Anda yang mampu berpikir? Siapa yang kemudian mengadakan logika Anda yang mampu kemudian menolak keberadaan Tuhan? Siapa Anda? Anda yang membuatnya itu semua? Tentu tidak. Bukan berarti ada dimensi, ada kekuatan di luar sana yang mengatur. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah adik-adik saya jangan berhenti belajar. Teruslah belajar, belajar dan belajar. Ingat, Al-Quran menerangkan innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah ketika hendak menghendaki, maka dia mengatakan ada, maka semua jadi. Nah, apakah Anda bisa melakukan itu? Oh, saya menolak. Saya juga mampu menciptakan ini. Apakah bisa? Tidak bisa. Anda tidak bisa. Oleh karena itulah, ya, tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini. Selayaknya meja tidak akan pernah berpikir terhadap pembuatnya. Meja tidak akan pernah mengetahui. Meja tidak akan pernah mungkin berubah menjadi tukang kayu. Kursi tidak akan mungkin kemudian ilmunya menyetarai daripada pembuatnya. Nggak mungkin.
Untuk itulah kemudian kita makhluk, kita ada yang mengadakan, kita tidak mungkin sama dan setara seperti yang mengadakan. Ingat polanya tadi, Anda mengaku berakal, tapi Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda, bukan berarti Anda tidak punya akal. Anda melihat jejak binatang, tetapi Anda kemudian tidak mampu menunjukkan binatangnya, bukan berarti Anda mau mengingkari binatang itu enggak ada. Kenapa Anda mengatakan ada? Karena dia meninggalkan jejak. Alam semesta ini adalah jejak keberadaan Allah bagi mereka yang berfikir. Saya kira begitu, adik-adik sekalian ya. Saya salut semangat Anda semua ingin belajar, baik yang ateis maupun agnostik. Paling tidak ketika Anda sudah mengakui keberadaan Tuhan itu ada, ingat Tuhan tidak mungkin keliru, Tuhan tidak pernah salah. Nah, carilah kitab suci yang tidak ada kesalahan di dalamnya. Saya kira begitu dari saya ya teman-teman, adik-adik sekalian, dan baik dari muslim maupun dari ateis dan juga agnostik, pelajaran dan edukasi buat anak-anak bangsa ini adalah sangat dibutuhkan supaya kita memberikan pengajaran, pelajaran dan juga hal-hal yang positif terhadap negara kita ini. Demikian sementara saya kembalikan kepada host. Silakan. Siap, Sensei. Izin Sensei, ini gini ya, adik-adik. Silakan. Dari tadi ini ya, ini giliran abang yang bertanya. Satu aja ya. Silakan adik-adik jawab dengan cepat. Kenapa? Kalian adalah pemikir yang kritis luar biasa. Ini kalau sudah abang-abang yang bertanya begini pertanyaannya. Naik itu ke atas, turun itu ke bawah, masuk itu ke dalam, keluar itu kemana? Keluar. Keluar itu keluar. Ya. Keluar dari keuangan. Keluar itu kemana? Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar ke? Keluar. Keluar itu muncul. Enggak. Hah? Berdebat dulu berdua. Berdebat dulu kalian berdua, cepat. Enggak. Abang Nunggu keluarnya tuh dari mana? Kok muncul tuh enggak juga. Tergantung perspektif. Kalau keluar tuh dari perspektif mana? Itu ditanya dulu. Keluar itu serot. Keluar. Pokoknya berdebat dulu antara number sama Jeto 5 menit. Soal Oke, itu jawab. Oke, kita diskusi dulu. Apa masuk keluar tuh kemana? Ya, Oke, 3 masuk kali ke bulan purnama lah baru kejawab ini. Masuk ke dalam, lalu keluar kemana? Keluar. Tergantung saya, tergantung perspektif. Tanyakan itu number one dengan yang agnostik itu, ya, yang teman-teman number one. Terus Jeto tanyain sama senior filsafat yang udah magister. Kalau mereka nggak jawab 5 menit, ketawain aja, ketawain. Apa saya perlu tanya kepada teman yang bawa saya jadi agnostik? Tanya seluruh agnostik di Indonesia. Satu Tanya. agnostik mualaf ntar. Banyak kayak gitu. Wah, aku belum kerja loh. Oke, boleh saya mohon maaf tadi saya masa pertanyaan saya yang sebelumnya setelah Zeto belum dijawab. Boleh saya jelaskan lagi tapi saya ringkas, boleh? Pertanyaan apa itu? Begini, saya sebelum jadi agnostik saya ngomong sama teman saya yang bawa saya jadi agnostik. Terus dia bilang gini ke saya, kamu sadar nggak sih kisah-kisah Nabi, Rasul dan lain-lain yang kisah agama samawi itu cuman hal-hal yang nggak masuk akal, itu lebih kepada halusinasi. Terus saya bilang ke dia, ya itu kan di luar penalaran kita. Tuhan kan maha kuasa, segala sesuatu pasti bisa dilakukan. Kalau tidak itu namanya tidak maha kuasa. Tapi dia memberikan pertanyaan kepada saya. Oke, sekarang jawab pertanyaan ini. Apa perbedaan sesuatu yang tidak dapat dinalar manusia atau sama sesuatu yang memang tidak masuk akal? Terus tiba-tiba saya flashback atau teringat di masa saat saya sedang ngomong saat makan dengan guru agama Islam ya. Saya bilang, bapak itu bilang gini ke saya, Trinitas itu gak masuk akal. Coba nonton video Felix Xiao. Oke, saya bilang oke. Tuh bapak tuh bilang,
Ya Kristen kalau soal Trinitas cuma bisa bilang imani saja. Saya bilang oke. Setelah itu saya bertanya kepada bapak itu, oke sekarang Pak saya mau nanya, Allah tuh di mana ya? Allah tuh di mana ya? Bapak tuh bilang, ya itu di luar penalaran manusia. Cukup imani saja. Saya terdiam. Lah loh, tuh bedanya kita sama Kristen apa? Baliklah ke masa sekarang. Lalu bagaimana cara mempercayai Tuhan ketika saya sendiri masa ragu? Apa perbedaan sesuatu yang tidak dapat dinilai manusia sama yang tidak masuk akal? Jadi itu satu-satunya pertanyaan saya yang tersisa sebelum saya memutuskan sesuatu. Mau dijawab Gunda. Ini netizen kok ngamuk? Kok ngamuk yang bawah ini kok pada murka semua? Weh, jawab weh, keluar kemana deh? Ini berarti netizen kurang nyimak Akhi Neflos ini. Ini pernah ditanyakan ini zaman dulu. Iya. Kurang nyimak mereka. Kurang nyimak udah jawaban. Itu jawabin dulu tuh, kasihan. Ayo, Ustaz Ali atau Gurunda. Aku mah boleh. Bapak Neflos boleh. Oh ya, Akhi Neflos ya, silakan. Host makan dulu ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut, ini gini adik-adik, abang ini mau istirahat karena besok akan ada aktivitas yang ini ya, yang luar biasa. Jadi terima kasih untuk Bang Rashid, guru-guru, Sensei Juma, Ustadz Arli, Bang Kores, Bang Kuba, dan adik-adik. Ini pertanyaan yang serius ya. Tolong dijawab dengan jujur. Pertanyaan terakhir dari Bang Neflos. Begini pertanyaannya, mungkinkah kelak kita akan bertemu lagi di surga? Enggak tahu. Ini cuma Islam yang bisa ngejawab ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus menghilang tanpa alasan. Siap. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini kayaknya guru-guru ini sengaja ini. Ya udah, aku jawabin ya yang soal apa? Soal Tritunggal imani saja. Allah ada di mana? Imani saja. Enggak begitu. Allah ada di mana? Jawabannya udah ada dalam hadis Nabi. Ada di atas ars. Di atas ars jawabannya. Nah, terus kalau ditanya lebih dari itu, baru itu bukanlah kekuasaan kita. Kenapa? Karena tidak ada otoritas yang menjelaskan lagi. Kita nggak mampu. Hubungannya kemana? Ke Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Konsep fisikanya gimana? Semakin besar objek, semakin kita nggak bisa melihat. Contoh misalnya, tahu Indonesia? Tahu. My brethren, tahu Indonesia? Nah, Tahu. bisa lihat Indonesia sekarang, bisa lihat Indonesia. Enggak ya? Enggak gitu juga. Masa semua kelihatan pulaunya? Enggak lah. Enggak bisa kan? Nah itu. Nggak bisa lah. Sekarang kita makin lebih gede lagi. Tahu Asia? Tahu. Nah, bisa ngelihat Asia? Enggak lah, Nggak itu bisa. benua. Makin susah ya. Coba kita naik lagi sekarang. Tahu bumi? Tahu. Nah, bisa lihat bumi? Ya bumi bisa lihat, cuman masa mungkin maksudnya dia semuanya kan enggak. Ya kita nggak bisa lihat kan. Makin gede hal tersebut, makin kita nggak bisa melihat. Nah, jadi Allah itu ada, tapi saking besarnya Allah, dalam surah Yasin dijelaskan kita tidak mampu melihat dengan penglihatan mata. Gitu my brethren. Jadi Allah itu ada di atas ars, itu jawabannya. Beda, jadi kita dengan para Tritunggal itu beda. Bedanya di mana lagi selain hal tersebut? Mereka ketika bilang Tritunggal, itu siapa yang ngomong? Otoritasnya siapa yang ngomong kayak begitu? Yesus? Nggak ada. Roh Kudus? Nggak ada. Allah Bapa? Nggak ada. Nah, jadi gini, kalau konsepnya sama Pera gini ya. Ya kalau nggak pernah ada otoritas ngomong kayak begitu, ya jangan difitnah gitu loh. Jangan difitnah. Kalau tertulis baru itu keimanan, berdasar, berdalil, ada hujahnya. Tapi kalau misalnya nggak tertulis, nggak pernah ada yang ngomong, diimani, itu ya fitnah jatuhnya. Gitu, give me number jawabannya. Nangkep ya? Jadi nangkap. Alhamdulillah. Lalu ya jadi kelihatan jelas kenapa Bapak tuh Bani bilang Trinital tuh gak masuk akal, sedangkan
ketika ditanya soal Allah, bapak tuh juga berani bilang itu suatu yang gak bisa dikenal manusia. Ya, oke lah, dapatlah gitu. Alhamdulillah. Nah, berikutnya gini loh. Kalau anak-anak segede gini, ya kita masih masa-masa mencari jati diri lah. Kita pun pernah gitu. Dan gua pun sempat mempelajari agama-agama terdahulu sampai akhirnya, alhamdulillah, Allah tidak membiarkan aku ke pindah-pindah iman gitu. Saking begonya masa muda ya, saking sembrononya masa muda ya. Tapi Allah memberikan jalan untuk mempelajari agama-agama lain. Akhirnya ya Islam paling mantap gitu. Pertanyaannya dari premis gua yang tadi adalah, kalian tahu nggak sih, wahai adik-adikku, gue nggak biasa ngomong adik, wahai my brethren, tujuan kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia itu apa sih? Nah ini anak muda nggak tahu biasanya, makanya mencari jati diri. Nggak tahu ya, gimana? Zeto 1FC ini kayak nama akun gua zaman Kaskus, ZK Atomic, tapi kalau gua tahu nggak Zeto? Coba pertanyaannya diulang, Bang. Pertanyaannya, tahu nggak sih kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia itu apa? Kebahagiaan. Lah, iya itu maksudnya kenikmatan, kebahagiaan hakiki. Hakiki itu yang konkret gitu. Apa gitu? Kalau kebahagiaan kan perasaan, konkret itu yang bisa kita pegang, bisa kita rasa. Apa? Kebanyakan manusia apa? Tahu nggak? Mendapatkan ketenangan itu dari kenikmatan. Iya, ketenangan tuh kan ada sumber, ada objeknya gitu loh. Apa itu? Tidak tahu. Nggak tahu. Gimana Ambar? Tahu? Gimana? Tahu apa gitu kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia? Ada yang jawab uang, kurang tepat. Nggak tahu juga. Ya udah supaya cepet ya. Nah, gue langsung jawab aja. Kenikmatan hakiki dari kebanyakan manusia adalah bersama-sama selalu dengan orang yang dicintai. Entah itu orang tua, entah itu anak, entah itu istri, entah itu saudara kandung, entah itu teman-teman. Setuju nggak? Boleh. Setuju Ya? Nah, inilah yang nggak dimiliki ateis, kawan-kawan. Kenapa? Karena ateis terlalu egois. Dia apa ya? Dia mencoba naif dengan kodratnya manusia yang kebahagiaannya itu bertumpu kepada orang-orang yang dia kasihi. Hanya Tuhan Allah Azza wa Jalla yang menjawab apa yang kita mau dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Gitu. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, kelak kalian akan dikumpulkan dengan keturunan kalian, anak dan istri kalian, orang tua kalian. Masya Allah. Hanya Allah yang bisa menjawab apa yang diinginkan manusia. Hanya Allah. Nggak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya dalam Al-Ankabut ayat 17, Innama ta'buduna min dunillahi authana. Sesungguhnya yang menyembah selain Allah hanyalah berhala. Kenapa? Karena berhala tidak bisa memberikan jawaban memuaskan bagi manusia-manusia. Jawaban memuaskan seperti apa? Silahkan review ke belakang apa yang disampaikan oleh Gurunda Kakuk dan Asatidz Cook dan Saudara Cook tadi. Itu my brethren, itu loh gitu loh. Cuma Islam yang menjawab itu gitu. Sekarang kalau misalnya kita agnostik nanti dulu ya, ateis dulu nih. Ateis nih, mati jadi pertalit gitu. Gue gak mau gue begitu, bre. Siapa manusia mau akhir hidupnya cuma jadi pertalit? Nah, Allah menjawab itu gitu. Kalian ada afterlife. Tenang, kalian ada afterlife. Kalian tidak menjadi pertalit saja gitu setelah hidup gitu. Kalian akan melanjutkan apa yang telah kalian bina di dunia. Gitu. Itulah jadi dalam Islam itu yang gak meaningless. Kita mempunyai orang tua yang kita sayangi, istri yang kita cintai, anak-anak yang kita banggakan, itu tuh gak meaningless karena berlanjut nanti di akhirat sana, di Jannatul Firdaus, my brethren. Itu loh, coba dipikir ke sana kalau kalian masih muda gitu. Nah, kalau udah dapat ya kebahagiaan hakiki dari manusia kebanyakan, udah dapat ya. Oke. Dapat. Alhamdulillah. Nah, kalau udah dapat, bagaimana cara mendapatkannya gitu? Ya ikutilah perintahnya, jauhi larangannya. Surga itu mahal.
Surga itu mahal. Lu nggak sekonyong-konyong koder melakukan perbuatan baik kepada manusia terus lu masuk. Nggak begitu, bre. Nggak begitu konsepnya. Lu mau apa yang lu inginkan, lu ikuti aturannya. Allah sudah memfasilitasi hal tersebut dalam Islam. Itulah kenapa dalam Ali Imran ayat 85 tidak ada agama yang diridhoi selain Islam, dan orang-orang yang tidak mengambil Islam kelak di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu. Baik. Makanya balik lagi ya kawan-kawanku, setelah dikit-dikit ya setelah dikit ya aku ngabisin. Jadi balik lagi kawanku, balik lagi kepada kalian hidup tujuannya apa, ngapain gitu, apa, coba tanya, ngobrol sama diri sendiri, nanti Allah akan menjawab hal tersebut. Itu sudah. Tafadhol Ustadku. Iya, mohon izin Gurunda Zuma, host dan Kores dan Kubah Madu dan semua teman-teman, adik-adik juga yang sudah diskusi luar biasa malam ini. Harus istirahat sekarang karena besok ada kegiatan. Barakallahu fikum jami'an, saya doakan adik-adik semua mendapatkan jawaban dan terpuaskan dahaga dan rasa laparnya itu. Amin, Terakhir dari saya. Tunggu. Mau gini. Karena pertanyaan saya yang buat saya agnostik udah terjawab. Tuh, jadi alasan saya jadi agnostik udah gak ada lagi. Saya agak malu bilangnya, cuman boleh tuntun saya syahadat nggak? Boleh. Ya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya boleh menyampaikan Gurunda Zuma, silakan. sepatah kalimat nggak bang sebelumnya? Sebelumnya kalau ada kata-kata saya salah ataupun menyinggung perasaan abang-abang dan penonton di bawah, saya mohon maaf. Dan juga saya merasa tidak menyesal sama sekali duduk bersama guru-guru di sini. Saya mendapatkan ilmu yang banyak, saya mendapatkan secercah harapan kembali, saya mendapatkan tujuan hidup saya kembali. Bolehkah abang-abangku di sini membimbing saya syahadat lagi? Ya, kami berdua aja. Allahu Akbar, ya Allah. Kami berdua. Ini sebentar, Z-Tomik berarti syahadat ulang. Kalau give number ini syahadat pertama kali. Oke. Ya udah. Enggak, maksudnya sebelum itu ini berangkat dari Islam nggak give me number ini atau agama yang lain? Berangkat dari Oh Islam. gitu ya. Islam. Oh alhamdulillah lah ya. Udah kalau kembali lagi tafadhol atau Ustadzi Gurunda. Gimana Gurunda? Tafadhol Gurunda. Ya, langsung syahadat dua-duanya langsung ya. Iya. Dinda Ali ya, kita bimbing langsung syahadat dua-duanya ya. Iya, silakan Gurunda. Bismillah. Iya, Masya Allah. Adik-adik sekalian, Dinda Seto dan juga Gev, ikutin saya. Insya Allah kita akan mempersaksikan gitu ya diri kita, hati kita untuk menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita, dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar kita untuk mengenal esensi pencipta langit dan bumi. Ikuti saya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha Ilaha illallah 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 wa asyhadu wa wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad
adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir Allahu sahabat-sahabat Akbar, sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Akbar. Subhanallah. Ya. Jadi Islam itu memang bisa didapatkan oleh mereka yang menggunakan akal sehat, sebagaimana apa yang diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi orang yang mengkaji kemudian Al-Qur'an, terus kemudian menggunakan akal mencari Tuhannya, insya Allah akan bertemu dengan Islam. Kita buktikan pada malam hari ini, adik-adik kita begitu antusias, mereka berdua. Kemudian salah satu dari admin grup itu memanggil saya masuk grupnya meskipun tanpa pengetahuan saya sebelumnya, kemudian mengajak berdiskusi dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya saya ngajak mereka ini ke Komal TikTok. Ya, tadinya kupikir mereka ini adalah Kristen, karena biasanya yang mengajak saya masuk ke, yang mengambil saya masuk ke grup WA itu adalah Kristen, dan malam ini ternyata adik kita dari ateis dan yang satunya lagi agnostik. Ya, ini adalah jalan untuk menuju hidayah, kemudian untuk tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan pencipta langit dan bumi. Jadi Allah sebagai pencipta menginginkan sesuatu yang disebut aturan untuk berlaku kepada ciptaannya. Itulah yang disebut Al-Quran. Ya, saya kira ada ini Dinda Ali, ada masukan, ada apa hal yang ingin disampaikan kemudian. Dinda Neplos juga mungkin masih ada sini ya? Ya, Masya Allah. Kembali Ya, lagi. silakan Dek. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan pada adik-adik kita ini. Mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua, bahwa pencarian jati diri itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Dan sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi sebenarnya ingin saya titipkan kepada adik-adik, maka niat hati saya juga ingin saya penuhi dalam akhir surat An-Naba atau surat berita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bukankah kami telah memperingatkan kalian tentang azab yang sangat dekat? Maka pada hari itu setiap orang akan berkata, yang telah kafir atau ingkar dalam kehidupan dunia, ya Tuhanku, alangkah baik seandainya Engkau ciptakan aku sebagai debu saja. Maka penyesalan pada hari itu tidak ada lagi gunanya. Kesempatan yang telah Allah berikan kepadamu, adindaku, pada hari ini adalah jawaban dari ketulusan hatimu untuk mencari kebenaran. Maka izinkan Gurunda dan teman-teman semua, menutup berkah pada malam ini, saya ingin membacakan doa untuk kita aminkan bersama sebagai pelengkap dari kembalinya ke fitrah dua adik-adik kita ini. Kita tengadahkan tangan kita kepada Allah. Sama-sama kita ucapkan amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khairul maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana fi darina. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ma'ishatina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi kulli umurina. Allahumma sallimna wa sallim dinina wa sallim ajsadana wa sallim amwalana min bala'id dunya wa azabil akhirah. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultana
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iya kan aku. Amin ya Allah. Amin. Oke. Sudah Ustadz Ali? Fadal. Izin Zeto dan Give Me sudah disunat. Saya sudah. Oh, dua-duanya sudah. Mau disunat lagi? Enggak mau atau gimana? Oh enggak. Oke. Apanya yang mau disunat lagi? Next, ini kan yang kedua kalinya siapa tadi? Syahadat yang kedua kali apa? Ini yang udah murtad terus Islam lagi. Saya Zeto. Atas nama Zeto ya. Oke, satu hal yang harus dipahami, insya Allah ini yang terakhir karena tidak ada yang kedua kalinya. Agama bukanlah permainan, apalagi Islam. Dan coba untuk tobatan nasuha, bersungguh-sungguh. Insya Allah kalau malam ini kalau sudah selesai, simpan handphonenya, keluarkan sesuatu yang mahal di dalam kantong. Habis itu langsung guyur badan dengan pakaiannya, nggak apa-apa. Langsung mandi. Semua yang dipakai langsung diguyur ya. Itu seperti apa penjelasannya Bang Ali? Silakan. Saya kekenyangan baru selesai makan. Lanjut Bang Ali. Ya, salah satu kewajiban ketika kita kembali kepada fitrah kita setelah mengikrarkan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi bahwa benar Nabi Muhammad utusan Allah, maka dituntun kepada kita untuk menyucikan diri kita dari segala najis, kesyirikan dan kekufuran sebelumnya. Maka kita guyur tubuh kita dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan untuk membersihkan segala hadas kecil dan hadas besar yang telah melekat pada diri kita, dimulai dari tubuh sebelah kanan, lalu tubuh sebelah kiri, lalu seluruh tubuh. Lalu ditutup dengan wudhu. Dan laksanakanlah sholat taubat, adik-adikku. Iya bang. Baik, akan saya pelajari Bang. Baik, kami akan lakukan insya Allah. Silakan Aku Gurunda Neflos. aku dikit. Silakan akhi. Putus-putus. Ya. Bagaimana perasaan Anda, dua junior Anda mengikuti jejak Anda? Begini Ustaz Ali. Yang pertama adalah saya sangat bahagia sekaligus bersedih ya. Bahagianya itu bahwa ternyata tidak selamanya filsafat itu menjadi jurang pemisah antara manusia dan Tuhan ya. Itu bahagianya saya karena saya pecinta filsafat. Yang kedua, sedihnya saya di mana? Sedihnya saya adalah laptop saya belum keganti sampai sekarang ini. Error gini mau ngerjain tugas. Aduh Bang Hendra, gimana ini Bang Hendra? Aduh. Jangan gitulah. Kan jadi enak nanti. Ada apa ini? Kok tiba-tiba ada apa? Astagfirullah. Jangan husnuzon lah. Jangan husnuzon lah. Anyway, akhirnya apa sebelum lanjut aku Zeto sama Give Me Number itu orang yang bawa kalian jadi agnostik sama ateis, bawa ke sini biar kita kasih kabar gembira buat mereka.